Dulu, kau kan murtad. Coba bacaan tasyahud akhir apa? Nggak bisa ngaku-ngaku murtad kau, Oten. Yang nggak ngapain harus ngaku-ngaku? Emang kenyataan. Iya, Bapak bacaan saya tasyahud bukan akhir apa, berapa? Apa kenyataan. bacanya? Tasyahud akhir bacanya apa? Apa? Makasih lagi. Baca tasyahud akhir. Bentar. Aku buka. Google kau dulu kan? Googling ya. Katanya kau pernah Orang Islam. lagi kerja. Ya wajar dong. Nggak mungkin harus tiap hari. Ini loh, inilah bukti kami berakal. Aduh. Ini kami pakai akal. Cara kami menunjukkan Kalau orang itu berakal, menipu bahkan atau saya tidak bilang dengan saya nggak mengkonfirmasi. membandingkan Anda tidak berakal ya. Saya tahu Anda berakal, tetapi cara berakal Udah, Anda udah, tidak sesuai dengan iman yang kau imani. Gitu. Kau berapa rakaat mengimani, sholat tetapi jenazah? Sholat jenazah berapa kau rakaat? tidak berakal. Sholat Jangan jenazah berapa manfaatkan rakaat? keakalan dan kepintaran Anda dengan mencela orang. Jangan Apa ini? menambah statement. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Jawab itu. Itu nggak perlu saya jawab. Yang penting saya cuma mau. Karena kau nggak tahu, Itu makanya aja. kau nggak jawab. Karena Saya kau mau ngaku-ngaku memaparkan itu aja, murtadin. Umi. Kau ini Kristen dari lahir. Ya. Ini pakai logika aja orang lawan kau. Logika macam apa? Satu tambah satu sama satu sama dengan adalah satu. Logika macam apa? Tuhan yang maha kuasa kekal mati. Logika apa kau? Tanya sama kau, tak hingga tambah tak hingga tambah tak hingga berapa? Tak hingga. Tak hingga tambah tak hingga tambah tak hingga. Emang tak hingga itu apa? Apa? Ya tak hingga Dalam apa? matematika. Tahu nggak Iya kau? tak hingga itu apa? Tak Infinity, berhingga tahu nggak ditambah kau? tidak berhingga terus berarti Tuhan tambah tak berhingga. Tuhan kau itu yang tidak berhingga. Kau samakan Tuhan dengan angka Dengar dulu. satu. Lah Kau samakan buktinya Tuhan kak itu dengan lo. angka tak hingga, bukan satu. Kau ini Gimana sih kenapa kau? sih yang bilang Tuhan itu Kau jangan berangka ngajarin aku kalian? matematik. Kristen Arab duluan dari Islam Arab. Iya Itu siapa? pasti. Iya Kristen Itu Arab pasti. mana? Iya mana? Loh, Kristen Arab mana yang pakai hawa Kristen lebih dulu? Arab sudah ada, Mana Islam buku- belum ada. bukunya apa? Iya Islam buku belum Kristen Arab ada. apa? Iya buku Kristen Arab apa namanya? Aduh, inilah. Apa ininya? Masa kamu nggak percaya Kristen Arab duluan ada dari Islam Iya. Arab? Kristen Arab aku percaya. Jawab dulu. Kristen Arab Oi. Jawab dulu, percaya nggak Kristen Arab Kris- duluan dari Islam Arab? Iya, Percaya biar nggak? aku ngomong. Nah, percaya Udah. nggak kamu? Udah aku Islam ngomong nggak? Kristen Arab duluan dari Islam Arab. Akui Udah aku dulu. ayo. Apa kau Akui Emang dulu. Ini Mantap datangnya Rifa, di abad ke-1. mantap Rifa. Mantap Bertanya lah. kayak anak TK. Kalau cuma begitu mantap Rifa, Gitu mantap Rifa, doang. berkata kayak anak Nggak TK. ngerti. Ih, Iya tapi nggak gitu doang dijawab. nggak ngerti. Iya ngeles ya Pak ya, betul ya Pak Jos? Tahu nggak? Ngeles gitu ya? Anak gua udah tahu dia ngumpet di balik kursi gua gini. Di mana kamu nanya- ya? Bukan nanya Di mana gini. Oh kamu berarti ya? Tuhan kau tuh lagi main peta umpet sama Adam. Bukan Oh, baru itu. tahu aku. Enggak, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video telah berlangsung diskusi Unirifa dengan seorang pria Kristen yang mengaku murtadin bernama Akun Fian, di mana diskusi ini bertema nama Hawa dalam Al-Quran dan Bible. Yang mana sebelumnya Unirifa memberikan data tapi ia mengatakan data itu fiktif, sehingga Unirifa meminta data kepadanya yang mana data yang asli. Kemudian saat Fian ini mencari data, naik seorang pria Kristen lagi bernama Akun Tison. Dia menanyakan siapa yang memberikan nama-nama Hawa dalam bahasa Indonesia sehingga ada dalam Bible.
Dan lagi berarti Hawa dalam Bible dan Al-Quran itu berbeda sudut pandang ceritanya. Saat Unirifa menjawab pertanyaan Tison, seorang pria Kristen bernama Akun Pejuang memotong perkataan Unirifa. Kau ganti kata Elohim menjadi Allah, yang mana Unirifa menjelaskan sebelumnya tidak boleh merubah nama orang dari Kahfa menjadi Hawa, atau istri Tison ini dari Tuti menjadi Tito. Malah Unirifa dituduh mengganti Yahweh menjadi Allah. Benar-benar sinting Oten ini. Padahal rabi-rabi mereka yang merubah nama-nama orang di Babel. Lalu, diskusi Unirifa selanjutnya dengan pria Kristen bernama Akun Dalton, di mana ia mengatakan peralihan bahasa karena bahasa Indonesia ini lebih didominasi bahasa Arab, apalagi perkataan-perkataan dalam Bible, kalau ke bahasa Indonesia. Dan kemudian ia langsung bertanya, jadi yang anehnya, ternyata Nabi Muhammad lebih tahu nama Hawa daripada Allah, karena dalam Al-Quran tidak ada itu. Bahkan nama Hawa itu yang berbeda di Babel ada Evi, Kahfa, Jui, itu hanya masalah bahasa. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi Hawa, bahkan Arab Kristen lebih dulu ada dari Islam Arab. Saat dijawab Unirifa, dan Unirifa minta datanya, kalau Arab Kristen lebih dulu menyebutkan nama Hawa, ia kejang-kejang dan tantrum setelahnya. Setelah berdiskusi dengan Dalton, naik lagi pria Kristen bernama Akun Jos, di mana Unirifa bertanya kepadanya, Tuhanmu membiarkan Adam bersalah, sementara ia tidak mau Adam bersalah. Ada apa dengan Tuhan ini? Nah, singkat cerita, mari kita simak dan dengarkan diskusi dan jawaban Unirifa. Ditambah lagi pertanyaan dan penjelasan para Oten nantinya. Pendapat dan juga terkait data-data yang Yaudah disampaikan gini. itu. Fian, Jadi gini Fian, aja sih. udah gini aja lah Fian ya. Kan Iya. dataku fiktif. Coba kau tunjukkan dalam bahasa asli nama Hawa ada. Coba. Aku tunggu kau. Nah, Dataku fiktif. Coba kau tunjukkan dalam bahasa asli nama Hawa ada. Coba. Aku tunggu kau. enggak, aku bicara Kok enggak? Ini orang apa sih maunya nih? Tunjukkan, ayo buka data kalau ada nama Hawa dalam bahasa asli kitab kau. Jangan kau bilang bahasa kitab asli kau bahasa Indonesia ya. Malu-maluin kau. Semua data fiktif. Semua data fiktif. Itu sabda. Ini dia bilang fiktif ya. Sabda. Ini dia bilang fiktif ini. ORG kenapa Ya. disebut fiktif ya? Bilang fiktif karena nggak karena tidak menguntungkan mereka, makanya dibilang fiktif. Wah, berani kali. Karena tidak menguntungkan itu jelas mereka, fiktif, makanya dibilang Bu. Kan di kejadian kalau misalkan Ibu mau berdebat, itu bagusan lihat buka aja langsung di kitab suci. Kejadian 3:20 apa original teksnya? Kalau di website, Bu, itu siapa aja bisa, Bu. Tapi kalau memang Ibu Terus data, yang mana yang benar ya? Yang benarnya mana? Yang benar mana? Yang benar mana? Yang benar. Coba tunjukkan kata Hawa dalam kitab aslimu. Coba aku minta kitab asli. Kitab kau bukan bahasa Indonesia, kitab asli. Coba tunjukkan kitab. Buka kamu. Ah, banyak kali ceritamu. Aduh, pantasan lah ya. Pantas lah diskusi dengan Oten itu melelahkan. Kenapa? Kita data dilawan dengan congor. Tidak ditampakkan yang benarnya, tapi banyak bicara. Aku paling anti loh dengan makhluk-makhluk kayak gini. saya udah bilang kan, coba di kejadian ayat 3 20 sampai 24. Karena momot-momot ini udah mati. Iya, kejadian 3 nomor 20. Tunjukkan. Momotnya itu mati. Apa Kayak kau gini. ini? Jadi kalian ini sebenarnya mau diskusi yang kayak mana, coba? Kami minta data bahasa asli kitabmu mana? Coba yang nggak fiktif yang mana? Coba yang nggak fiktif. Kami minta data bahasa asli kitabmu mana? Coba yang kau turun dulu. Nanti kau naik lagi, kau double. Oke, nanti aku naik lagi double. Ya. Tunggu kau naik ke sini jangan sia-sia lah bawa data bahasa asli kitab kau yang ada nama Hawa ya. Aku tunggu kau. Aku mau belajar nih. Jangan tipui kami lah. Cukup-cukuplah selama berabad-abad kalian penipu. Baik sister ya, kamu memberi pandangan pada kami ya.
Saya mau Apalagi? bertanya, Sister. Bentar Tison pandangan apa yang kuberikan? Aku bukan memberi pandangan, aku membuka tunggu. fakta. Iya benar, kamu buat fakta. Saya mau tanya kamu. Ya, kamu kan perempuan yang rendah hati, saya tahu ya. Tapi kayak orang Maka mabuk itu abang lo saya bang, takut aku bang. bertanya. Abang mabuk ya? Tidak tanya ini, mereka tahu suara saya seperti Oh ini. begitu, Sister. emang gitu gelagatnya udah. Iya, Kenapa? baik ya. Begini, Sister. Bentar dulu, apakah bentar dulu. Bible- Ini bahasa Ibrani ini kok kafah bukan hawa? Sudah Ya kan itu dijelaskan yang dibahas tadi Bang Dato. Baik, Ada ya. hawa di sini, kafah di sini. Iya itu yang tadi dibahas dalam teks Sudah Septuaginta bahas itu. Zui, dalam teks Mesorah Khafah tapi dibaca Hawa, entah tahu dari mana, dari Khet menjadi Hei. Dalam Perjanjian Baru Yoa, kan aku bilang nggak ada nama Hawa dalam Bible itu. Nah kita memang nggak ada di Al-Quran, tapi dijelaskan ada pasangan dari Adam. Masalahnya apa? Emang penting nama Hawa buat kita? Toh kita sudah dikasih tahu dalam hadis kok. Itu poinnya dari saya. Nah Oten ini kan nggak tahu malu, masih juga ngeklaim ada Hawa di Bible kami, ada Hawa, ngambil terjemahan bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab terus bilang lagi bahasa Ibrani itu yang diserapkan botol. Makanya saya membongkar penipuan kalian selama ini. Nah terus apa coba yang Bang Tison mau tanya apa terkait tentang Hawa ini apa? Iya, begini, Sister. Yang kita tahu kan tidak ada di dalam bahasa asli ya tentang Hawa di Bible ya. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang memberi ya? Artinya di sini terjemahan dalam bahasa Indonesia bahwa nama Hawa. Ya lembaga Alkitabiah Indonesia lah, para Apa penterjemah mereka ini, Bible Sister? lah. Para penterjemah Bible mengambil bahasa Indonesia yang sudah diserap dari bahasa Arab. Jadi ingat ya, ini belajar lah dulu. Aduh noise ini. Siapa ini? Bang Tison noise. Coba di mute dulu. Ini ada yang noise loh. Biar tenang, ini ada yang noise. Coba di mute dulu semuanya. Ini siapa yang noise banget nih? Salsa mute dulu dong. Aku. Oh, Bang Dato. Coba gini, Bang Tison ini kan tenang nih orangnya. Coba saya tanya sama abang dulu. Abang sudah percaya belum setelah saya tunjukkan 3 data tadi bahwa tidak ada nama Hawa dalam kitab abang? Ya itu dalam bahasa asli ya, Sister tunjukkan. Ya, Ya. saya akui, tapi kenapa manusia-manusia ini menerjemahkan pakai nama Hawa ini dalam Oke, bahasa saya jawab Indonesia? ya. Siapa Bang, mereka ini, Sister? Sebenarnya kalau abang tanya siapa, itu kan berkenaan dengan kitab abang. Masih noise Bang Datu. Kan berkenaan dalam kitab abang. Ya, abang pahami dulu ya. Berkenaan dalam kitab abang, tentang kitab abang, tentu orang yang Bang Tison di mute dulu. Noise, saya terganggu. Saya nih gampang ke distract sekarang ini. Nggak fokus saya kalau kasih kajian itu terganggu dengan suara apapun. Bisakah kita diskusi baik-baik? Karena kalau saya model tempur juga saya bisa, tapi melelahkan itu ya, buang-buang energi. Nah, gini Bang Tison, Lembaga Alkitabiah Indonesia adalah penterjemah kitab abang. Nah, kenapa kata Hawa? Sebenarnya wajar. Ya wajar karena kalian umat Kristen itu adalah umat yang kitab suci kalian itu nama orang diganti-ganti. Contoh, dari Kefas diganti menjadi Petrus. Yeshua diganti menjadi Yesus. Itu adalah kebiasaan. Padahal sebenarnya tidak boleh. Masa jadi Tison datang ke Amerika jadi Tisin? Mana boleh begitu. Tison ya Tison. Mau kamu di Amerika dipanggil Tison, mau kamu ke Padang dipanggil Tison, mau kamu kemanapun karena itu nama kamu. Tidak boleh mengganti nama orang sebenarnya etikanya. Coba nama mamamu Mary misalnya. Dari Mary boleh nggak tiba-tiba diganti menjadi Mira atau Muru? Nggak boleh. Nah, masalahnya adalah saya membuktikan bahwa klaim bombastis umat Kristiani yang selama ini mengklaim ada nama Hawa dalam Bible itu tipuan. Kenapa? Saya sudah buktikan. Dalam teks Septuaginta, nama Hawa berubah menjadi Zui. Dalam kitab teks Mesorah yang selesai di abad ke-10 ditulis dari abad ke-5 sampai ke-10 katanya itu bukan Hawa tapi dibaca Hawa, tapi tulisan aslinya adalah Chet, Vav dan He atau Khafah. Kalau kalian konsisten ikut kitab kalian harusnya kalian panggil dia Khafah. Nah, dalam
perjanjian baru diganti lagi jadi gitu. Nggak tahu aku cara bacanya entah kayak gitu ya, karena ada kata gitu. Nah, ini nama orang loh. Kalian tuntut sama kami nama orang harus ada di dalam Al-Quran kami, sementara di kitab kalian namanya 3 berbeda-beda. Nah, kami tidak mempermasalahkan nggak ada nama Hawa dalam Al-Quran karena tidak masuk ke substansi fundamental tentang keimanan. Siapapun namanya, mau dipanggil namanya Maria Magdalena ke Elizabeth ke, yang penting ada dalam Al-Quran bahwa ada pasangan Adam. Gitu. Nah, terus Hawa itu ada dalam hadis kami. Dalam hadis kami menggunakan bahasa asli, yaitu bahasa Arab. Duh, tunjukkan tadi. Hawa, huruf ha, huruf waw, dan huruf hamzah sukun. Jadi Hawa. Jadi kalau kita mengambil dalam bahasa Indonesia Hawa wajar, karena kami memang diajarkan Nabi kami begitu. Lah kalian manggil Hawa itu udah ngambil dari istilah Arab terus nanya-nanya sama kami. Kenapa kalian nggak panggil Zui aja? Zui, atau si Kapah itu Kapah. Kan nggak malu kan ngambil bahasa Arab tapi kok mengkritisi bahasa Arab kami, kan lucu. Gitu loh, paham nggak Bang Tison? Kalau abang tanya kenapa diterjemahkan, abang tanyalah petinggi gereja kalian. Kenapa diterjemahkan? Kalau banyak kalian nggak ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, maka diterjemahkan biar kalian paham. Tapi penterjemahan itu ngambil bahasa diserap. Nggak usah bang pakai itu dulu bang, suara itu. Mengambil diserap dari bahasa Arab, terus kalian ambil pula di dalam kitab kalian. Kalian pikir bahasa Indonesia itu bahasa terakhir. Ngambil dari Sanskerta, ngambil dari bahasa Arab, lalu dijadikan KBBI di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, baru disepakati secara konsensus, kita sepakat Hawa itu adalah nama istri Nabi Adam. Tapi ingat, jangan malu-maluin. Di kitab kalian nggak ada kata Hawa, kecuali kalian manggilnya sesuai dengan kitab kalian. Aku nggak masalah, suka-suka kau lah. Kau panggil Zui kayak kayak Eva kayak If kayak suka-suka kalian lah, pesan kalian itu. Atau Khafah gitu. Ya, mungkin begitu Abang Kutison. Apalagi yang mau Bang sampaikan? Ya baik sister ya. Berarti dengan percakapan ini ya, berarti ada sudut pandang yang berbeda ini brother, antara sister, antara Bible sama Quran ya. Sudut pandang berbeda tentang apa bang? Masuk di Tentang komal-komal Islam. Iya, itu tadi tentang Hawa ya. Sudut pandang berbeda antara siapa di dengan Quran siapa kan bang? ada Hawa. Bang, Bible di hadis sama bang, Quran. bang Berarti di Al-Quran ada sudut pandang yang berbeda bentar, ini. bang, bang, di Al-Quran disampaikan bahwa Adam itu punya pasangan azwajah. Azwajah itu pasangan bang. Bang, pasangan itu nggak mungkin salah alamat bang, karena cuma ada waktu itu cuma Adam sama Hawa. Jadi kalau seandainya gini ya bang, kalau seandainya pada waktu itu sudah ada 500 wanita, lalu Adam dikatakan pasangannya, bisa kita siapa ya pasangan Adam? Tapi orang tahu bahwa yang dimaksud azwajah itu adalah wanita yang di hadis dikatakan Hawa. Kenapa? Karena dia satu-satunya perempuan pada waktu itu dan itu tidak jadi masalah, tidak ada kaitannya menyelisih. Jadi bingung umat Islam. Siapa ya kita panggil perempuan pertama ya? Siapa ya? Nggak ada, kami bingung. Tidak ada kebingungan karena pertama kami dikasih tahu dalam hadis namanya Hawa. Dalam Al-Quran memang tidak ada, tapi dikatakan bahwa dia adalah azwajanya Adam. Cuman satu perempuan waktu itu, ya pasti dia. Nah itu satu. Tapi yang harusnya berpolemik itu kalian. Mana yang betul? Si Zui namanya, si Kappa atau si yang mana yang betul? Mana yang betul? Bingung aku. Cobalah kalian jujur-jujuran lah. Masa nama aku jadi Rifa, datang aku kemana-mana jadi Ripus. Itu kurang ajar namanya ganti-ganti nama orang loh. Masa nama orang diganti-ganti? Udah capek Adam kasih nama bininya, kalian ganti-ganti nama dia. Zui lah kata kalian, Iva lah, Yu'ah lah, Khafah lah. Janganlah kayak gitu. Ganti-ganti nama anak orang. Anak orang. Dia nggak punya bapak ya, lupa aku. Bini orang kalian ganti-ganti namanya. Nggak ada. Itu loh, ya. Sister, ya. Gitu. Begini, Bini, coba nama bini abang, Bang Tison, aku tanya sama abang lah, pakai hati nurani kita ya. Nih kita pakai hati nih, heart to heart. Nama bini abang siapa, Bang Tison? Ya Tuti nama bini Tuti. saya. Nama Tuti abang kalau dia datang ke Padang, aku ganti jadi Toto, boleh nggak bang? Aku panggil Toto.
Sakit hati nggak bang? Iya, tidak boleh. Makanya aku bilang betul, aku bilang kan bang, nggak boleh ganti-ganti nama bini orang. Dari Zui menjadi Kapah, dari Kapah menjadi Yua, dari Iya, Yua menjadi baik. Eva. Suka-suka bapak moyang kalian aja lah. Elohim kau ganti dengan Allah. Apa nggak marah Sejak kami? kapan Elohim? Elohim itu bukan Allah. Elohim itu padanannya adalah Eloah, Alaha, Ilah. Linguistiknya, dialeknya. Kau ini pun Kok botol. ganti? Antara ikang dan ikan. Sejak kapan ganti? Sejak kapan Iya ketika menggenap? Mana? Kenapa kau ganti Yehovah itu menjadi Allah? Sejak kapan aku yang ganti? Rabi Sadia Gaon lah sebagai Diva Rabi itu kan Yahudi. menyembah Yehova. Nah ini nih kan. Yo epape, apa itu yo epape? Apa yo epape? Siapa yang Tuh, bilang ada nama Tuhan? pengertian di Coba bawah kau tuh. tunjukkan, sama aku ada satu orang Yahudi yang bilang nama Tuhannya. Siapa nama Tuhanmu Yahudi? Yo epape. Kau disentil ginjalmu nanti sama orang Yahudi. Nggak malu kau? Yo epape sejak ada. Sejak kapan? Lari Woi, kemana-mana ini Rifa. sejak kapan nama Tuhan ada yo epape? Apa nih Elohim? Elohim itu apa? Elohim itu adalah gelar, generic name, sebutan dengan lafaz dialek Ibrani. Elohim ada imnya itu jamak, singularnya Eloah, Alaha. Bahasa Syriak, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani aja berbeda. Apalagi kau bilang bahasa Arab. Kau pikir sama bahasa Arab dengan bahasa Ibrani? Kau jawab berarti kan? Allah itu pun gelar. Paham nggak kau? Kau Itu tunjukkan sebutan. sama aku. Kau tunjukkan sama aku kalau Allah gelar. Iya, jadi nggak ada masalah. di situ. Data. Ini. Aku bayar kau 5 juta kalau ada literasi mengatakan Allah itu gelar. Tunjukkan. Kutunjukkan ke data nih. Kayak gini diskusi itu pakai data. Kami kuliah, kalian nggak sekolah. Ya. Kamu pakai logika aja lawan kau. Logika macam apa? 1+1 sama dengan adalah 1. Logika macam apa? Tuhan yang Maha Kuasa kekal mati. Logika apa kau? Aku tanya sama kau. Tak hingga tambah tak hingga tambah tak hingga berapa? Tak hingga. Tak hingga. Emang tak hingga itu apa? Apa? Ya tak hingga Dalam apa? matematika. Tahu nggak Iya kau? tak hingga itu apa? Tak Infinity, berhingga tahu nggak ditambah kau? tidak berhingga terus berarti Tuhan tambah tak berhingga. Tuhan kau itu yang tidak berhingga. Kau samakan Tuhan dengan angka Dengar dulu. 1. Lah Kau buktinya samakan Tuhan kak itu dengan lo. angka tak Kau hingga, aku. bukan 1. Kau ini Gimana sih kenapa kau? sih yang bilang Tuhan itu Kau berangka jangan ngajarin aku kalian? matematik. Kau ajarkan matematika. Orang matematika 1+1 itu memang berapa kau pikir? Tak hingga tambah tak hingga Nggak usah kau tambah tak hingga berapa? belajar. Kau kayak 3 kiamat. tak Kau hingga apa sosok tak S2 hingga? matematika giliran ditanya 1+1 berapa kiamat? Tak hingga 3. tambah Terus tak hingga Tuhan tambah kau tak hingga. Tuhan itu jangan kau samakan dengan 1. Tuhan kau itu Kau ya samakan dengan angka tak transenden hingga. tambah imanen tambah lagi transenden kok jadi 3 pribadi. Hah? Jadi 3 pribadi Kalau jadi kau satu samakan hakikat. Tuhan itu dengan angka Sejak 1 kecil kali Tuhan itu. Tuhan udah itu tak aku banyak berhingga. nggak ada ilmunya ini, diam. Saya lagi mau kasih data ini. Kau menghalang-halangi penginjilan aku kau. Nah, sedang kita bahas nih. Kalau kau mau pakai bicara, pakai data. Nih. Iya, tak hingga. Tak hingga. Bapak kau yang tak hingga. Bukan 3 tak hingga. Udahlah diam kau. Tak hingga nenek moyang kau yang tak hingga. Nenek moyang kau tak hingga kayaknya. Tak hingga nama nenek moyang kau. Ku tanya dulu sama nenek moyangmu. Aduh, gua ajarin kau matematika, Ripa. Iya, belajar kau dulu 1+1 berapa? Hantu. Tak hingga tambah tak hingga tak hingga tak hingga. Tai sama tai tambah tai jadi berapa tai? Gak usah pakai tai hingga dulu. Tai ditambah tai berapa tai? Kalau digabung menjadi satu piring, kau makan itu tai. Oh, kau samakan Allahmu dengan tai. Tuhan kau sama kayak tai. Dia lagi makan dia. Iya Tuhan kau sama kayak tai. Ku Allah ku pula yang kau samakan. Kau nggak malu kau. Samakan Tuhan dengan angka 1. Gimana sih kau? Apalah kau ini loh. Yang nyamain siapa sih coy? Tai kau tambah tai mama kau tambah tai bapak kau. Jadi berapa dia? Kayak gitulah. Kalau lawan Ya? matematika jangan sama aku. Kayak gini Tuhan kau kan tak hingga Tuhan kau kan. Nah, tai Mencret kau mama lawan dengan tai matematika sama bapak. Iya mencret kau dicampur dengan mencret kau ditambah dengan mencret mama kau dimasukkan dalam plastik kau kasih sedotan ada berapa mencret di dalam. Nah, kalau lulus nggak SMA tahu Dengar dulu. tahu tak hingga tambah tak Dengar hingga dulu dah. kau. Itu yang di Tuhan kau tuh kayak gitu analoginya kayaknya. Mencret kau ambil kau campur dengan mencret mamamu. Kau masukkan mencret bapakmu dalam satu kantong. Satu dibagi Kau nol masukkan berapa, Rifa? plastik. Kau hirup itu. Ada berapa mencret di dalam? Bisa kau hitung. Kayak Satu gitulah bagi nol analogi berapa? kau. Turunkan dulu. Tak hingga nenek moyang kau jadi tak hingga. Iya, kau samakan hingga, Tuhan dengan angka iya. 1. Aku nanya dong, aku nanya. Ada yang jago Sejak matematik. kapan?
Ada dari matematik rupanya. Tapi iya loh. Aku menemukan analogi baru lagi loh. Tapi itu betul loh, guys. Dengar ya. Kalau tak hingga ditambah tak hingga, jawabannya memang tak terhingga. Memang tak terhingga. Nggak mungkin ada tiga tak terhingga gitu. Memang tak terhingga. Nah, itu make sense. Masalahnya relate tidak dengan Tuhan kau? Tuhan kau bukan tak terhingga. Tuhan kau yang satu Tuhan roh, yang kedua Tuhan manusia, yang ketiga Tuhan roh. Di mana tak terhingganya? Nggak masuk analogi itu. Nah, tapi kalau kita bicara Tuhan kau ada berapa? Yang Allah, yang Bapa tunggal, yang Yesus ada berapa? Satu-satunya Yesus atau ada Yesus lain? Tunggal. Roh Kudus ada berapa? Tahu ada 7 roh ya kan? Baru ada berapa itu semuanya entitasnya? Itu yang kami maksud ya. Jangan kau ajari aku matematika. Tapi sama kayak gini ya. Kalau kau berpikir bahwa Tuhan kau tuh tak terhingga, berarti sama kayak gini analoginya. Tai bapak kau yang mencret, kau campur dengan tai kau yang mencret, kau campur dengan tai mama yang mencret, kau masukkan dalam plastik. Bersatu mereka. Itulah yang satu tunggal itu. Kayak gitu kayaknya analogi Tuhan kau menurut kau kayaknya ya. Tak terhingga itu kau pakai analogi tak terhingga kayaknya gitu. Emang gini dalam matematika ada ya hitungan tak terhingga. Gue bingung loh. Enggak, aku bingung. Tak terhingga ditambah tak terhingga gimana caranya? Itu, makanya nggak ada bang. Kalau Aku bingung. udah Ini cukup, angka gitu. Iya. Islami orang enggak. temenan. Aku bingung ini. Di sini ya. Tak terhingga ditambah tak terhingga gimana Kak caranya? Wanda ini kalau nggak bicara turunkan aja. Ya. Tak terhingga tambah tak terhingga gimana caranya Bang Yan? Nah, kata dia kan nggak gini. Kenapa dia harus menggunakan analogi itu? Karena dia ingin menunjukkan bahwa ada yang ditambahkan tapi tidak berangka. Sebenarnya begitu. Saya tahu arahnya. Ya, kalau saya paham dan analogi yang lebih simpel yaitu mencret dia yang semangkuk, campur mencret mamanya, campur mencret bapaknya, digabung dalam satu plastik. Itu analoginya sebenarnya. Gak bisa dihitung itu mencret. Kayak mana menghitung mencret dalam kantong yang udah bercampur? Kayak gitu. Dia mau menghindari Tuhannya itu sama dengan angka. Padahal dia sendiri punya konsep trinitas, tritunggal, tri dan tunggal itu angka itu. Tri itu angka. Sejak kapan tri itu adalah tak terhingga? Koplak, dodol, gitu ya. Apalagi nih, aku mau kasih data kan jadi kan lupa aku mau ngasih data apa yang udah baru kutemukan nih, lupa kan, matilah situ kan. Nah inilah gara-gara keganggu sama si tak terhingga tadi. Tuhan, mama kok nggak terhingga. Nah lanjut, sekarang ini ada Bang Adri nih, Bang Adri siapa namanya, lupa aku. Bang Andri, ada Bang Ardiansa. Astagfirullah, aku jadi lupa aku namanya. Terlalu banyak menghadapi otin botol tambah botol aku. Nah ini Vian atau Bang Adriansa siapa sih nama beliau? Ardiansa, Bang Ardiansa. Itulah pakai bahasa Yunani, bingung aku nggak bisa bahasa Yunani. Ardiansa. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Bang Ardiansa, assalamualaikum Bang. Bang Ardiansa. Ini bener Bang Ardiansa ini. Iya kayaknya. Oh iya. Sebentar. Iya, betul. Menjodoh. Lah, sekarang Vian, mana datamu tadi Vian? Kalau bahasa Arab kata Hawa mengambil dari bahasa Ibrani, cepat. Enggak, saya tadi nggak mengatakan itu. Saya tadi mengatakan itu yang soal itu tidak ada di Alkitab terkait nama Hawa. Itu sih yang punya saya tadi. Iya, tidak ada sama sekali. Yang ada itu Zui, Khafah, Yu'ah. Tapi kalau di Kejadian ayat 3 20 sampai 24 itu ada. Itu terjemahan. Itu Terjemahan tapi memang itu kan ada mengartikan juga ya, termasuk ada Hawa juga. Gini, brother, dengar ya. Nama istri Adam memang ada di kitab kalian, tapi berubah-ubah. Dalam teks Septuaginta Zui, dalam teks Mesorah Khafah, dalam perjanjian baru Yu'ah. Pertanyaannya mana yang satu? Bang Mantan Oten double. Ini Ardiansa, ini Bang Ardiansa palsu atau asli nih? Palsu. Atau mungkin ya ke Bang Adriansa dulu atau aku dulu ya. Ardi. Oh kepotong pula ya, sorry. Bang Ardi. Bentar Uni. Bang Ardi. Loh kok ngomong ini? Lanjut nih.
Nah, sekarang saya sama Vian nih. Vian, bisa nggak diskusi baik-baik? Jangan ikuti yang tadi-tadi itu ya. Itu Oke. itu bukan diskusi. Nanti akan saling hujat itu. Nggak ada edukasi yang kita dapat. Ya. Jadi awal muasal diskusi ini berjalan, Vian ya. Nih asal Vian tahu. Kita buat latar belakang dulu. Prolog dari saya dulu ya. Pertama, salam kenal buat Vian. Saya berharap Anda orang yang bisa diajak ngobrol. Kalau enggak, mohon maaf ya, saya lagi nggak mau buang-buang waktu memperbodoh diri saya sendiri. Saya Oke. punya hak untuk menghargai diri saya sendiri, oke? Oke. Jadi gini, brotherku Afian, sebenarnya bagi kami umat Islam tidak pernah menjadi permasalahan nama Hawa. Tidak pernah menjadi permasalahan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menginformasikan kepada kami Adam punya azwajah, zaujiha, punya pasangan. Clear bagi kami. Siapapun namanya zaujiha atau azwajah ini nanti tidak perlu bagi kami tahu. Kenapa itu tidak merubah kebenaran Al-Quran? Karena yang menjadi wajib bagi kami adalah menjalankan perintah Allah. Perintah baru harus jelas, eksplisit itu. Wa aqimus sholat, wajib. Nah, jadi ketika nama Hawa tidak ada di dalam Al-Quran, bukan berarti Al-Quran itu Allah tidak tahu. Kenapa? Tidak mungkin nama seluruh manusia tercantum dalam Al-Quran. Nanti kalau seandainya ada nama Hawa, kalian pikir umat Kristen akan puas? Nanti dia akan tanya nama anaknya si Hawa 5 keturunan siapa? Karena mau menyamakan dengan Bible. Nah, kami kan tidak mungkin ikuti parameter Bible. Bible itu kan catatan manusia, bukan wahyu dari Tuhan turun directly didiktekan. Nanti Anda bantah itu. Paham nggak? Paham. Nah, sementara tradisi agama Samawi, kalau Anda lihat dalam kitab Anda Perjanjian Lama, yang namanya para nabi itu membawa perkataan Tuhan. Betul, itu betul. Nah, sementara di Al-Quran itu hadir bukan ingin menjawab apa yang kami mau, tetapi Allah mengizinkan kami tahu apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui. Tapi Hawa ini kami tahu bahwa nama istri Adam Hawa itu kami tahu bukan karena dari orang Israelia, tidak, dari hadis Nabi. Hadis Nabi itu informasi dari Nabi Muhammad, dan tidaklah semua yang disampaikan Nabi kami melainkan semua adalah wahyu. Bukan dari hasil belajar. Nabi saya itu tidak belajar, bukan pelajar, bukan seorang yang membaca kitab suci sebelumnya. Makanya disebut dengan ummi. Jadi pengetahuan beliau tentang Hawa ini bentuknya adalah wahyu, informasi dari Tuhan. Nah, kata Hawa itu ada dalam dialek bahasa Arab. Hawa itu ada dalam hadis Sahih Bukhari 3083 versi hadis Sof. Ya. Nah, lalu ketika dan menjadi masalah kemudian adalah yang saya permasalahkan adalah umat Kristen yang bertanya nama Hawa di Al-Quran urgensinya apa? Satu, itu ya brother, colong jernih menyikapi masalah ini. Umat Kristen yang mempertanyakan nama Hawa di Al-Quran urgensinya apa? Poinnya apa yang mau didapat? Ada dan tidak ada, masalahnya apa? Nanti kan tuduhannya itu, berarti kalian nyontek dari Bible. Ini masalah yang muncul. Sejak kapan kami nyontek dari Bible sementara di kitab kalian sendiri nama Hawa tidak ada? Kan lucu. Kalau kami mau nyontek, kenapa kami nggak panggil dia Zui seperti di Septuaginta? Kenapa kami nggak panggil Khaffah seperti yang ada di dalam kitab teks Mesora? Kenapa nggak kami Yu'ah seperti yang ada di dalam Perjanjian Baru? Kalau nyontek harusnya sama dong contekannya. Tapi Al-Quran hadis berdiri sendiri. Hawa. Lah, kalian yang ada di Indonesia justru manggilnya Hawa ngikut lisannya Arab, lisan orang Arab, lisan hadis kami, ngikutin informasi dari hadis, tapi tidak mau mengambil informasi dari Bible kalian. Zui, Yu'ah, Khaffah. Kan aneh jadinya kalian umat Kristen itu gitu loh. Saudara-saudara Anda, saya nggak tahu Anda termasuk atau tidak. Kan lucu. Ya, itu saya paham yang disampaikan Uni tadi, saya paham. Cuman kan ini kecuali memang di kitab suci itu tidak ada sekali yang membahas soal Hawa. Ini kan memang ada beberapa kitab ya, termasuk salah satunya yang saya sebutkan tadi adalah di Kejadian tadi. Itu termasuk. Tapi kalau misalkan yang dibicarakan soal Hawa itu memang kalau dibilang nggak ada, tetap ada ya. Itu salah satunya di Kejadian itu. Iya, itu terjemahan. Kalau terjemahan kan memang kenapa gini loh. Itulah kadang kalian angkuhnya itu karena terjemahan. Sombongnya kalian karena terjemahan. Karena gini loh ya.
Kak, coba Gini, poin saya. gini Kalau ya, kami mau mencontek, bentar terjemah dulu. begini ya, Bentar dulu. Enggak, kayaknya Anda nggak paham masalahnya. Masalahnya adalah umat Kristen menuduh kami mencontek nama Hawa dari Bible. Kalau kalian bawa terjemahan itu baru muncul setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kitab kalian itu konon katanya kan sudah ada 3 abad sebelum Masehi menggunakan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu nama istrinya Adam itu Zui. Zoe tulisannya Zui. Dalam bahasa teks Mesora, bahasa Ibrani, teks Mesora ini kan dibuat dari abad ke-5 sampai ke abad 10 nih selesainya oleh keluarga Mesoret. Konon katanya lah, walaupun aku belum bukti-bukti nyata ilmiahnya aku belum dapat. Tapi anggaplah gitu percaya ya kan kalian ya kan. Di situ bukan Hawa juga tertulis, tapi menggunakan huruf Het, Waf dan Hei, Hafah. Tapi entah kenapa kok jadi dibaca Hawa. Oke lah dialek kata kalian. Kalau memang kalian lebih independen dan lebih dulu, kenapa nggak pakai dialek bahasa Ibrani, kok pakai dialek bahasa Arab Hawa? Pakailah identitas kalian yang dialek Ibrani itu Hafah. Lucunya lagi kemudian di dalam perjanjian baru jadi Yuah, Ewa, Yuah, gitulah. Ini maksud saya. Kenapa kalian nggak? Ya silakan. Yang Anda jawab yang pertanyaan yang mana? Kenapa kalian nggak panggil dengan Zui, Yuah dan juga? Oke. Ya silakan. Boleh Bang datang. Jadi itu peralihan bahasa karena bahasa Indonesia ini lebih didominasi bahasa Arab, apalagi perkataan-perkataan dalam Alkitab atau kitab suci Bible kalau ke bahasa Indonesia. Jadi yang anehnya ya, tapi jangan dulu terus di-kick. Tadi saya di-kick ini. Yang anehnya ternyata Muhammad lebih tahu nama Hawa daripada Allah, karena di dalam Al-Quran tidak ada. Itu yang aneh. Kalau masalah Ivi, Jui, Hafa, itu masalah bahasa. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Hawa. Bahkan Kristen Arab lebih dulu dari Islam Arab. Artinya Kristen Arab sudah memakai kata Hawa. Jadi itu yang kami teruskan. Begitu. Ya. Tunjukkan satu nama orang Kristen Arab yang memanggil Hawa dengan nama Hawa, literasinya tertulis di mana? Jangan tipu ya aku lah. Aku capek lihat penipuan kalian nih. Yang pasti. Kok yang kau bilang pasti tapi kok nggak ada data? Tunggulah, Mana gantian lah tunjukkan? ngomong. Iya, tapi Gantian kau nggak pakai data ngomong. loh. Kenapa aku harus percaya sama kata-kata kau? Aku satu ya, kalau sebelum kau tunjukkan data, jangan kau ngomong sudah berhenti. Yang kedua, kau bilang Nabi Muhammad Yang lebih tahu pasti tentang Kristen Arab duluan dari Islam Arab. Iya Itu siapa? pasti. Iya Kristen Itu Arab pasti. mana? Iya mana? Loh, Kristen Arab mana yang panggil Hawa Kristen lebih dulu? Arab sudah ada, Mana Islam buku- belum ada. bukunya apa? Iya Islam buku belum Kristen Arab ada. apa? Iya buku Kristen Arab apa namanya? Aduh, inilah. Apa ininya? Masa kamu nggak percaya Kristen Arab duluan ada dari Islam Iya, Arab? Kristen Arab aku percaya. Jawab dulu. Kristen Arab Oi. Jawab dulu. Percaya nggak Kristen Arab duluan dari Islam Arab? Iya, Percaya biar nggak? aku ngomong. Nah, percaya nggak kamu? Udah aku Islam ngomong nggak? Kristen Arab duluan dari Islam Arab. Akui Udah aku dulu. ayo. Apa kau Akui dulu. Akui dulu. Apa ini? Kenapa? Kalau orang kau ini? nggak ngaku berarti kau nggak tahu sejarah. Ya sejarah mana? Loh, Siapa sejarawannya? Kristen Arab duluan dari Islam Arab. Semua orang Iya, tahu, terus? seluruh dunia tahu. Ya terus Arab, masalahnya? Arab yang Islam baru abad ke-7. Iya terus yang Kristen menyebut kata Arab Hawa. abad kedua Iya, sudah iya. ada. Iya terus siapa orang Kristen yang menyebut Hawa itu dengan Hawa siapa? Mencret kau kan? Nah, diam kau. Udah ya? Penipuan yang dilakukan si Dalton tadi kembali lagi menegaskan entah kenapa mereka kok senang sekali berdusta atas nama Tuhan. Karena apa? Saya nggak tahu apakah mereka mengikuti pengajaran Paulus demi kalau dustaku lebih bisa memuliakan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi? Ibarat kata kayak gini ya, bohong demi memuliakan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Saya nggak tahu kenapa rata-rata mereka ini begini cara diskusinya. Bilang bahwa Kristen Arab lebih dulu daripada Islam. Kami tahu itu. Masalahnya orang Kristen Arab mana yang menginformasikan, yang lebih dulu tahu nama istri Adam itu Hawa. Dia tahu dari mana dan siapa orangnya. Itu yang aku ingin tahu. Itu ya. Nah, kau bilang Nabi Muhammad lebih tahu daripada Allah bahwa ada di hadis. Inilah kau. Nanti kutunjukkan kau komparasi lebih menyakitkannya ya. Cara mengkomparasi yang lebih menyakitkan kayak gini, kuajarkan kau. Pertama aku bela nabiku dulu, baru kutunjukkan Tuhan kau. Nah,
Pertama, kutunjukkan kalau kau memframing, mendustai kami semua, kutunjukkan. Nah, kutunjukkan kau semua dalam surah An-Najm ayat keempat. Nia in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar ya, Nabi Muhammad SAW itu ketika berkata, baik itu adalah lafaz Al-Quran, baik itu adalah lafaz hadis, itu semua adalah wahyu Allah, pemberitahuan dari Allah. Dan ini membatalkan, membantah tuduhanmu bahwa nabiku lebih tahu. Nah sekarang kutanya sama kau, ini yang paling nggak bisa kuterima pakai otak akal logikaku ini nih. Ini yang nggak bisa aku terima. Kalau nabiku pun tidak tahu, wajar. Dan tidak ada bukti yang bisa menunjukkan Allahku tidak tahu. Ya, karena tidak ada tertulis di Al-Quran nama Hawa, Tuhanku tidak tahu. Berarti kalau tidak tertulis Tuhan kau pernah cebok, berarti Tuhan kau nggak pernah cebok. Ah, itulah logikanya. Blunder kalian kalau pakai logika seperti ini di hadapanku. Nih, kau tengok ini ya. Nih, ini baru masalah. Ini bahas. Ini akan jadi bahan diskusi kita. Kau bilang Tuhanku nggak tahu. Diskusi itu pertama pakai data, ya. Nah, Tuhan kau ada 3 tuh, ya. Kau tengok Matius pasal 24 nomor 36. Ah, ini baru masalah. Ini masalah besar ini, ya. Tentang Allahku tidak tahu. Kau tuduh, sudah kupatahkan tuduhanmu. Karena Allah sudah katakan, apa yang disampaikan nabiku itu wahyu, informasi dari langit. Sekarang kau tengok Tuhan kau. Kau tengok Tuhan kau ini. Nah ini, diskusi itu kayak gini. Nah ini baru masalah nih. Tuhan kau ada 3 pribadi katanya. Dan mereka adalah Tuhan yang maha mengetahui 3-tiganya. Betul nggak itu? Aku bantah kau penipuan kalian. Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa. Ini baru nih. Tuhan kau yang anak nggak tahu hari kiamat. Kalau bapaknya tahu. Berarti ada Tuhan yang tahu, ada Tuhan yang tidak mau tahu. Tuhan kau kan ada 2 tuh. 3 malahan Tuhan kau. Nggak tahu aku Roh Kudus tahu atau enggak. Ini baru masalah ini. Kenapa Tuhan kau yang anak nggak tahu, Tuhan kau yang bapak tahu? Katanya segala kuasa telah diberikan oleh Bapa, tapi ternyata ada yang nggak dia ketahui. Nah ini baru nggak masuk akal. Tapi kalau Allah kau bilang tidak tahu hanya karena tidak tertulis, itu logika cetek, logical fallacy. Sejak kapan parameter pengetahuan Allah itu harus menuliskan apa yang ingin kalian tahu semua? Kalau kutanya nanti Bapak Paulus kau tahu, kau bilang aja nanti Yesus nggak tahu Bapak Paulus siapa. Boleh nggak kayak gitu diskusi? Nggak boleh. Jadi Tuhan kau yang kau tuduh Tuhan kami nggak tahu, sementara secara eksplisit tertulis Tuhan kau yang Persiana nggak tahu hari kiamat. Bahkan Tuhan kau banyak bertanya yang Bapak itu. Ya, ketika Adam sedang habis makan, siapa yang telah memberikan kepadamu Adam? Benar-benar nggak tahu dia, padahal dia Tuhan loh. Apa nggak punya CCTV dia? Mending Bunda Ike tuh. Bunda Ike tuh tahu dia kalau di kafe itu aku ke kafe atau enggak, karena dia tahu ada CCTV di handphonenya. Bunda Ike kan tengoknya, oh ini Ripa hari ini udah makan. Oh ini Ripa, di chat aku, Ripa belum makan. Dari mana Bunda tahu? Bunda ada di gedung Bunda yang di sana. Ternyata dia punya CCTV. Tuhan kau satu tempat, satu kompleks sama Adam. Ditanya lagi, siapa yang memberikan kepadamu itu Hawa? Adam. Pada satu kompleks sama Adam. Nanya pula lagi, nggak ada CCTV Tuhanmu. Nah itulah. Mode ngeles ini. Siapa yang memberikan itu Adam? Kata Adam. Ya. Siapa yang memberikan kepadamu Adam? Nggak tahu dia. Nggak ada mata-matanya. Nggak ada orang suruhannya bisa ngasih tahu ke dia gitu. Istriku katanya gitu kan. Iya. Di mana kau Adam? Di manakah engkau Adam katanya? Nggak tahu dia. Makanya besok-besok Tuhan kau tuh suruh datang di abad sekarang udah ada CCTV. Biar balik dia ke sana biar bawa CCTV dia. Ini Mantap datangnya Rifa. di abad ke-1. Mantap Rifa. Bertanya kayak anak TK. Kalau cuma begitu mantap Rifa. Gitu dong. Berkata kayak anak Nggak TK. ngerti. Iya Tapi gitu dong, nggak ngerti. Iya ngeles ya Pak ya. Betul ya Pak Jos? Tahu nggak? Ngeles gitu ya? Anak gua udah tahu dia ngumpet
di balik kursi gua gini. Di Bukan, mana kamu nanya- ya? bukan, nanya Di mana gini. kamu Oh berarti ya? Tuhan kau tuh lagi main peta umpet sama Adam. Bukan baru itu. tahu aku. Enggak, tapi menguji. Oh jadi kau sama iya. Di situ, Berarti bapak kan itu datang bunyi kaki kan Adam. gedebak. Adam Mana sembunyi. Adam? Tuhan Adam tahu. sembunyi ya kan? Tuhan tahu. Oh, kayak Tuhan gitu. tahu. Mana Tuhan Adam? tahu. Mana Adam? Dia ada di mana? Cilebak, kayak gitu. Tapi Tuhan menguji lagi. Dia udah berdosa, Tuhan menguji lagi kejujurannya dia. Ya terus Tuhan kau yang anak ini nggak tahu kayak mana ini? Ya, Ya Tuhan yang ini mana? kita bahas nih pengetahuan Tuhannya umat Kristen benar-benar kita uji nih ya. Nah sekarang gini kita bahas. Tuhan kau itu tahu nggak kalau Adam itu bakalan berdosa? Hah? Tahu nggak Tuhan kau kalau Adam bakalan berdosa? Gini ya. Tuhan Begini tahu. kawan-kawan. Ya gini. Nanya jawab dulu, tahu atau enggak tahu, baru Ya ini tahu lah. Gitu Tahu loh. lah, dia kan mau tahu. Oh tahu ya. Tahu ya. Jelasan Nah, gitu oke, loh. mantap. Udah itu aja. Tapi selesai. ada free Sekarang- will, you know free will. Iya, aku tahu lah. Makanya, Tahu free- ayo Aduh. silakan Rima, Sekarang silakan. kita ini Silakan, kajian Bu. teman-teman. Perhatikan Ya, kajian silakan. favorit. Iya diam lah kau, Silakan, Bu. silakan. Iya diam. Teman-teman perhatikan, kita kasih timer untuk kali ini ya. Kita kasih dia 3 menit, saya 3 menit untuk bicara supaya kita teratur diskusinya. Karena ini kajian favorit saya sejak zaman purba. Saya suka mengkaji ini ya, pengetahuan Tuhannya Oten. Kita lihat teman-teman dalam kitab Kejadian. Perhatikan ya, saya buka dari kitab Kejadian. Mari kita lihat. Ini aku suka nih. Kita kajian, kita ilmu pengetahuan. Dalam kitab Kejadian pasal pertama, teman-teman, background kita ini ya. Nanti kita bandingkan dengan Al-Quran nanti. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka. Dengar ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan laut dan bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan-tumbuhan. Nah, nanti kita bahas ini. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung, maka Allah jadikannya itu sungguh sama amat baik. Baca di Kejadian 1 nomor 31. Endingnya itu ya. Satu perikop saya bacakan lo ya. Standing point saya. Perhatikan ya, azas konstruksi kita bangun cara berpikir kita adalah pengetahuan Tuhan kita uji di sini. Dalam kitab Kejadian, ini saya catat. Ini materi. Number 31. Tuhannya Oten berfirman, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Pertanyaannya, konfirmasi dulu, nanti kau habis itu ke saya. Adam termasuk baik tidak? Ciptaan baik nggak? Termasuk nggak? Baik. Baik. Oke, berarti Adam termasuk ciptaan baik. Pertanyaanku tadi, tahu nggak Tuhan kau kalau Adam ini akan menjadi makhluk terkutuk? Ciptaannya baik. Oh, Oke. Adam diciptakan baik. Segala apa yang diciptakan Allah itu baik. Itu poinnya. Tahu nggak? Tahu ketika Tuhan kau menciptakan ular sebagai hewan ternak yang cerdik dan licik, menghadirkan pohon pengetahuan baik dan buruk. Ketika skenario itu dibuat oleh Tuhanmu, pertanyaannya adalah, tahu tidak Tuhan kau kalau Dia ciptakan ular, kalau Dia buat pengetahuan baik dan buruk, letakkan Adam di situ dengan free will-nya, tahu nggak dia kalau si Adam ini bakalan terkutuk? Tahu nggak dia? Dengar, di mana dikatakan Adam itu terkutuk? Dikutuk. Adam tak terkutuk, tapi- bininya nggak ada terkutuk, nggak ada, memang penipuan. Memang aku sepakat dengan kau. Adam Iya. tidak terkutuk, kalian aja yang menghina Adam. Yang terkutuk itu Bukan. bininya. Ular-ular yang terkutuk, bininya dijadikan sakit. Aku tahu bukan itu pertanyaanku. Yang terkutuk itu Tuhanmu. Adam nggak pernah terkutuk, bahkan Tuhanmu terkutuk ada. Tapi kalau Adam nggak ada, aku sepakat denganmu. Ya udah, sekarang gini kita balik. Dari mana? Apakah Tuhan? Jangan lari-lari ya. Apakah Tuhanmu tahu kalau Adam ini akan melakukan kesalahan yang membuat dia mewariskan dosa asalnya sehingga dia harus mati? Tuhan itu harus mati nanti di abad pertama. Tahu nggak Tuhanmu ini? Semua skenario-nya ini dari awal. Skenario. Tahu nggak? Setelah diciptakan,
Tuhan tidak membuat skenario begini begitu. Dia memberikan skenarionya adalah baik. Dengar ya? Pertanyaanku kedua, 3 kali aku bertanya, kalau Iya, kamu dengar, jawab, gua ganti mau dengan jawab. yang lain ya. Gua mau jawab. Pertanyaannya apa? Iya. Coba pertanyaannya apa? Pertanyaannya, tahu tidak Tuhan kau Iya. itu yang versi roh itu, tapi bunyi kakinya kedengaran, dia roh tapi kakinya kedengaran. Agak lucu ya kan? Iya, karena dia maha kuasa. Iya, inilah Tuhan kau. Ada roh tapi kakinya berbunyi. Ah, pakailah tak itu. Iya, kenapa? Dia bisa jadi manusia Aduh. juga. Nah, Ya, kamu betul lah. ngomongkan kakinya berbunyi. Ya udah, Tuhan kau yang Itu versi manusia. penggambaran. Udah, Tuhan kau yang menyamar jadi manusia di pertama sekali dengan beradam itu. Diam dulu, mute dulu suara napas mulu. Kau fokus ke pertanyaanku. Nanti kau gantian. Kau boleh nanya aku. Biar kita dapat poin ini, diskusi ini. Tuhanku nanti kutunjukkan mau mengetahui. Nah, tahu tidak? Double. Di mute dulu. Nggak asik kayak gini diskusi. Aku nggak bisa terganggu di diskusi. Nah, tahu tidak Tuhanmu kalau ciptaannya yang baik ini akan menjadi ciptaan yang tidak baik atau berdosa atau ciptaan yang tidak benar kemudian karena salah? Tahu nggak? Itu aja kok. Aku cuman menguji pengetahuan Tuhanmu. Nah, tahu nggak dia? Itu aja. Silakan jawab. Silakan Jos. Sudah pasti Tuhan tahu, dia maha tahu. Oke, Tuhan tahu. Ingat teman-teman ya, Tuhannya tahu. Nah, ketika Adam melakukan kesalahan, Tuhanmu tahu kalau dia akan melakukan kesalahan. Pertanyaannya, apakah Tuhanmu menghendaki Adam ini salah? Tidak. Tidak. Tuhanmu tidak, dengar ya, nih saya rangkai ini teman-teman. Tuhannya Jos yang Bapak ini tidak mau Adam salah, tidak mau Adam salah. Tidak mau Adam salah. Tapi dia tahu bahwa Adam akan salah. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa dia biarkan Adam salah sementara dia tidak mau Adam salah? Tuhanmu ada apa dengan Tuhanmu ini? Dia nggak mau Adam salah, tapi dia biarkan Adam salah. Mantap. Silakan. Pertanyaan yang bagus. Karena kamu itu loncat toh. Gini, sebelum Adam melakukan kesalahan, Adam dan Hawa melakukan kesalahan, Tuhan sudah memperingati dulu. Tuhan tidak langsung, wah biarin aja. Dia makanya ada itu pengetahuan buah baik dan buruk. Tapi di situ juga Tuhan memberikan pilihan, ada free will bagi manusia untuk menentukan pilihan. Tapi dia sudah tentukan, kalau lu begini, lu bisa gini. Kalau lu ikut gua, lu begini, nggak akan mati. Gitu, bukan dibiarin. Ya. Ini, kamu Loh, harus kok tahu, nggak kamu dibiarin? loncat. Kalau tidak dibiarin, Gimana maka Adam tidak akan dibiarin? berdosa. Loh, buktinya Adam berdosa. Adam salah. Wah, diperingati. Kan diperingati. Iya, kalau cuma Ya, memperingati, kalau cuma enggak, kamu kan nggak Dulu, tahu. Tuhan apa? menciptakan Iya, manusia enggak, juga coba, dengan coba. free will juga. Iya, ayat Bukan mana kayak yang kau robot. bawa? Aduh, ayat Gua mana yang kau bawa? Tuhan memperingat gua itu tahu yang lu mana? mau kemana. Gua tahu lu kemana, tapi lu Apa sih ini orang? sengaja lu loncat tadi, lu Kalau nggak kau mau. tidak mampu, kalau kau nggak mau ikuti, silakan. Aku nggak paksa kau ikuti kok, biar kau nggak ketahuan blunder di sini. Aku tahu Nah, ya. lu karena- yang blunder, lu yang kagak apa ngerti. blundernya? Tuhan gini loh, Tuhan Kamu kau kan langsung tahu. tadi kenapa dia udah tahu gini kok, terus dia biarkan. Ini Nggak pertanyaan dibiarkan. ini masih Kan diberi berangkai peringatan. loh. Ini ya, pertanyaan ini kan saya kamu jawab ke lewatin diri. yang rangkaian peringatan itu kamu Kok kau lewati. ngatur-ngatur pertanyaan saya sih? Kalau nggak bisa jawab, Oh, udah diam. pertanyaan Mute karena kok, pertanyaan mute dulu. on. Saya jelaskan, teman-teman. Pertanyaan Ya udah, kalau pertanyaan pertanyaan on, kau settingan. lebih on lagi. Kalau kau tahu itu on, ngapain kau jawab? Kan kau yang botol. Lucu Enggak, kau. Nah, gua jawab untuk Iya. apa membuka ke berarti kau dongholan yang lu. berarti kau pendusta, bukan botol. Pertanyaan Nah, lu pertanyaan yang itu memang pendusta. layak untuk dijawab. Lu langsung. Udah, Lu lewati dia, tentang nah, lu ini. melewati Saya tentang nih kan peringatan habis Tuhan waktu tentang hal kan, yang baik dan layani buruk ujian itu. kau habis waktu kan, Makanya nggak selesai kita diskusi kan. ada buat Udah. Udah, diam, udah diam. Ternyata botol. Diam. Iya, kalau botol ngapain kau di sini? Kalau kau pinter kau ngapain di sini? Diam kau ya. Bentar dulu, aduh umat Kristen ini kenapa ya? Kalian katanya punya Roh Kudus, tapi dari tadi kalian kayak setan semuanya gue tengok. Iya serius, yang tantrum, yang kejam, pada kita diskusi loh. Kalau diam dulu, lanjut Budi. Ya, dengar ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, Tuhanmu tahu tidak kalau Adam itu akan salah? Tahu. Tuhanmu berkehendak tidak Adam salah? Tidak. Tapi masalahnya Adam salah. Tuhan kau tahu kalau dia akan salah, tapi dia nggak berkehendak. Tuhan macam apa kayak gini? Aku tahu loh sebentar lagi anakku ini masuk ke dalam parit, tapi aku nggak mau jatuh dia ke parit.
Aku cuma bilang aja, nak, jangan ke situ nanti kau ke parit. Tapi aku nggak mau loh dia jatuh ke parit. Sementara Tuhan kau berkuasa. Inilah Tuhan ku bilang kok aneh. Dia nggak mau Adam jatuh. Tapi dia tahu kalau Adam bakalan jatuh. Ini Tuhan kalian Tuhan aneh. Tidak berkehendak. Tuhan mana? Anehnya adalah Tuhan kau berkehendak tapi tidak mampu mewujudkan kehendaknya. Macam mana mau berdoa kepada Tuhan ini? Kehendaknya aja dia tidak bisa penuhi loh. Kalau aku berkehendak, aku nggak mau anakku jatuh. Aku cuman bukan bilang, nak, jangan lari ke situ ya nak, enggak. Akan ku buat sekat-sekatnya, akan ku buat tutup pintunya, aku tutup paritnya biar anakku nggak masuk ke lubang. Itulah aku, akalku ada. Masa aku lebih berakal daripada Tuhan. Nih, nah, disitulah Tuhan diam tidak dulu, saya belum selesai nanti. Pikiran manusia. Semak kalau ini udah selesai lagi. Kalau Tuhan tidak terjangkau bla bla bla. Bentar dulu, belum selesai. Nah, ini kutunjukkan. Tadi kita membahas pengetahuan Tuhan kalian. Karena ada tuduhan tadi. Kenapa aku bahas ini? Karena ada tuduhan tadi dari umat Kristen yang mengatakan Allahku tidak tahu. Aku membela kemuliaan Allahku dengan menjelaskan kepada kalian tentang esensi Adam dan menunjukkan kebobrokan secara logika tentang pengetahuan kalian. Pertama, Tuhan anak kalian tidak tahu, itu jelas tertulis. Kalian nggak bisa jelaskan ini, nggak bisa bantah kalian ini, karena tuh anak pun nggak tahu hari kiamat. Tuhan kalian nggak tahu nih yang anak. Sekarang aku tunjukkan kalau Tuhan yang bapak juga ada, nggak pengetahuannya nggak ada. Nah, contoh, kalau memang Tuhan kalian mengetahui bahwa Adam itu akan salah, kenapa dia membiarkan Adam itu jatuh sehingga ribuan orang mati karena dosa Adam menurut konsep dari Kristen? Apakah dia sengaja membiarkan manusia terjerumus dalam dosa sehingga dia biarkan Adam terjerumus dosa, atau dia tidak berdaya menghalangi waktu itu, baru kemudian terbersit di otaknya di abad pertama menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Karena nggak tahu lah ya apa motivasi Tuhanmu, itu urusan Tuhanmu lah. Tapi setidaknya aku tunjukkan di sini ada Tuhan yang tahu kalau manusia akan jatuh tapi membiarkan manusia jatuh, tapi tidak berkehendak manusia jatuh. Ini Tuhan aneh nih. Tuhan tidak berkehendak tapi tidak mampu mewujudkan keinginannya, kehendaknya. Tuhan tidak mau aku jatuh tapi aku jatuh. Tuhan macam apa itu? Tuhan nggak mau aku jatuh tapi aku jatuh. Tuhan macam apa itu Tuhan? Bagaimana aku mau berdoa kepada Tuhan? Tuhan kasih aku jodoh, dia aja nggak mampu mewujudkan kehendaknya. Ini Tuhan kalian secara esensi yang kalian tunjukkan dalam kitab kalian. Ini poinku. Oke? Kalian bantai tuh. Sekarang aku masuk ke Al-Qur'anku, kutunjukkan. Nih, dalam Al-Qur'anku, Allahku adalah Tuhan yang jangankan mati sesatnya manusia, jatuh pun daun dari pohon itu atas seizin Tuhanku. Paham kalian? Nah, lalu apakah Allah menghendaki Adam itu untuk salah? Yes, Allah menghendaki. Kenapa? Karena dengan menunjukkan kesalahan Adam, kemudian dia bertaubat, disitulah bahwa manusia lebih mulia daripada iblis. Kenapa? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang Allahku sudah berkehendak bahwa Adam nanti akan diletakkan di dunia. Itu konsekuensi. Kenapa? Karena ciptaan pertama yang mulia ini harus diuji kemuliaannya. Bagaimana cara menguji mobil yang dibuat baru pertama sekali itu, bahwa itu adalah mobil kuat? Dibenturkan dia supaya terbukti kalau dia kuat. Ini esensi make sense-nya Islam. Maka ketika Adam dikatakan Allah makhluk yang paling baik, ciptaan terbaik, maka diuji dia dengan kesalahan. Allah hendaki itu, karena makanya Allah kasih dia aturan. Apa aturannya? Wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati pohon ini kau zalim. Dan Allah menunjukkan bahwa memang manusia itu cenderung akan kezaliman terhadap dirinya. Itu kenapa Allah utus para nabi untuk meluruskan. Allah kasih Al-Quran untuk menjadi panduan supaya manusia yang tahu kalau dirinya bisa zalim itu berpegang teguh kepada apa yang Allah tetapkan, yaitu kalam Allah, Al-Quran, dan juga kitab-kitab terdahulu. Make sense. Tuhan kami bukan Tuhan yang gak ada kerjaan, iseng. Gantian ya, lah Tuhan nih. Kalau kau bisa menjelaskan kayak aku kasih kau waktu, tapi kau cuman tantrum. Ada data, ada penjelasan, ada isinya, nggak apa-apa. Terangkan juga versiku. Aku belum selesai. Iya, kau terangkan versimu, tapi setelah aku belum kelar. Nah, tidak mungkin ada Tuhan yang tidak berkehendak. Contoh, kalau Allah tidak berkehendak Nabi Isa itu mati, Allah tidak berkehendak, Allah selamatkan. Nah, itu baru Tuhan yang hebat. Allah tidak berkehendak Ibrahim mati konyol dibakar Namrud, Allah izinkan api menjadi dingin. Allah tidak berkehendak Yunus, itulah hebatnya Tuhan. Tidak diizinkan mati walaupun dalam perut ikan. Nabi Isa tidak mati walaupun dikelilingi sama binatang-binatang buas yang adalah manusia-manusia bersifat binatang. Nah,
Ini Tuhan kami. Allah tidak kehendaki nabiku meninggal padahal berapa kali beliau ikut perang. Berarti Mustahil. Tuhanmu dengan Tuhanku beda ya. Tuhan kau beda sama Tuhan kau banyak nggak taunya. Tuhanku maha mengetahui dan Tuhanku Berarti Tuhan semua. Allahku dengan Allahmu beda ya. Tuhanmu bukan Allah. Allah itu sumpah serapah artinya. Tuhanku Allah. Dalam bahasa Ibrani Allah artinya sumpah serapah. Nama aja udah beda. Allah sumpah serapah. Bapa dengan Allah beda. Itu maksudku. Allah Bapa artinya sumpah serapah Bapa. Allah Bapa tidak ada karena Allah bukan Bapa Allah bukan siapa-siapa. sumpah Jangankan tunjukkan di mana Allah sumpah serapah. Di mana buktinya? Oke, ya, mantap. Ini dari tadi lah biar belajar kau. Mantap. Ini aku suka nih. Jangan ngarang-ngarang. Iya, kalau aku nih nggak suka ngarang kayak kalian. Ini kita nih. Besok belajar bahasa Ibrani. Mazmur 10 nomor 7. Aku suka orang Kristen yang mau belajar ini loh. Gini lah kayak gini. Jadi kita nggak debat kusir. Jadi keluar semua ilmuku. Ini enggak, kalian aja aku kayak di pasar. Bisa aku kayak gitu, tapi lagi nggak mau aku. Mari kita lihat. Selatu, ini dia. Mana dia? Bible Hub. Sabar ya, buka data tuh nggak secepat itu. Laptopku lagi berfungsi banyak, jadi agak lambat ya. Mazmur pasal 10 nomor 7. Nah, ini dia. Ya kan? Kalau gini kan aku suka diskusi sama kalian. Nampak manusianya kalian kan? Ini enggak. Ngamuk-ngamuk nggak jelas kalian. Mazmur pasal 10 nomor 7. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, ya kan? Nah, lihat bahasa aslinya sumpah serapah ini apa dalam bahasa Ibrani. Nah, ini apa? Ya. Darah. Nih, ini apa nih? Allah. Inilah kalian Allah Bapak sumpah serapah Bapak, Allah Anak sumpah serapah Anak. Makanya kalian terkutuk. Tiap hari kalian sumpahi Tuhan kalian dalam bahasa Ibrani. Tiap hari kalian sumpahi. Heran aku sama kalian. Pantaslah kalian terkutuk. Katanya memuliakan Tuhan. Percuma kalian memuliakan aku. Kalian itu ada itu dalilnya itu. Mana ini dalilnya ya? Kemana keluarga? Keluarga sakit memang, tahu aku memang menyakit. Kebenaran itu memang menyakitkan, sama kayak obat tuh pahit, tapi ya menyembuhkan sih. Orang pintar akan merenungkan, orang nggak pintar akan ngamuk-ngamuk. Ya ada itu data hoax itu tuh fiksi itu data fiktif itu website itu nggak boleh dipakai itu. Jangan pakai komputer lagi kita sekarang, pakai Google, nggak ada boleh pakai Google gitu. Kalau orangnya nggak pintar ya kan. Kalau orang pintar, oh iya ya, selama ini aku udah bilang sumpah Bapak, serapah Anak, serapah Roh Kudus. Aduh, kayak mana aku masuk surga nih, Tuhanku aja aku sumpahi pakai bahasa Ibranian gitu kan. Kalau kalian pintar, tapi kalau kalian nggak pintar, mana ada itu? Kami orang Indonesia, kami kan pakai bahasa Indonesia. Kami orang Indonesia. Nah, kayak gitu. Memang menyakitkan. Memang ilmu dari Uniriva nih kalau keluar emang menyakitkan. Makanya banyak yang mencoba menghalang-halangi aku mengeluarkan ilmu. Aku pancing-pancing lah, aku marah. Aku boleh nanya nggak Uni? Iya, Aku mau tanya nih. Iya. Misalkan di Islam nih. Kira-kira itu lebih diutamakan logika, kepintaran, atau keimanan, atau ketekunan dan ketakwaan kepada Allah? Sejalan semuanya. Maksudnya adalah yang pertama, Allah perintahkan kami afala yataqilun, Allah suruh kami berakal. Afala yatadabbaru, Allah suruh kami mengamati dengan belajar. Afala yatafakkaru, Allah perintahkan kami untuk berpikir. Jadi perintahnya ada semua, sejalan semua itu. Jangan nggak ada ceritanya dihilangkan akal tapi imani saja. Tidak, bahkan Ustadz Muhammad Nuruddin mengatakan iman itu bisa dibuktikan dalam Islam. Begitu kami. Oh gitu, oke. So saya cuma memastikan karena memang saya memang sebelumnya kan di Muslim dan saya sudah ke Kristen itu kurang lebih sudah mau 6 tahun. Makanya saya sempat bertanya, kira-kira lebih diutamakan keimanan, ketakwaan, atau kepintaran? Terkadang dengan kepintaran kita, kecerobohan kita itu mengalahkan dan melemahkan iman kita itu sendiri. kasuistik. Gini, jangan bawa masalah yang tidak ada di sini. Saya nggak mau membahas masalah orang. Itu enggak, Gini, aku dalam cuma Islam, aku ya. cuma bilang itu aja. Saya jelaskan nih.
Ini masuk nih, ini ilmu nih ya. Nih kayak gini kalau bertanya itu jadi terpancing keluar ilmuku. Kan gini mantap, nggak sia-sia aku kuliah. Yes. Nah inilah, ini enggak dari tadi umat Kristiani ngajak aku berantem kelahi, giliran ku lawan berkelahi, kalian bilang aku mau hujat. Nah mantap. Dengar teman-teman, perhatikan, masya Allah nih. Nih semoga Allah meridhoi aku lah. Jadi dalam Islam itu, ya dalam Islam itu, agama Islam itu adalah agama untuk orang yang memiliki syarat menjadi Islam itu. Pahami dulu ya. Syarat mengikuti syariat Islam, menjadi Islam, ya menjadi syariat Islam loh ya, bukan aslam dalam tanda kutip secara universal tunduk dan patuh loh. Karena pada dasarnya anak kecil itu aslam, tunduk patuh. Kalau bicara syariat Islam, maka syariat Islam ini diberikan kepada mereka yang satu sudah baligh. Baligh itu artinya apa? Mereka yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Ciri-cirinya apa? Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah datang bulan. Nah, dikenailah mereka hukum syariat, hukum syar'i. Yang kedua adalah orang berakal. Berakal ini apa? Kognitifnya sehat, tidak terganggu. Ya, walaupun dia memiliki penyakit mental sekalipun, tapi kalau dia tidak terganggu kognitifnya, dia mengerti mana baik mana buruk, itu masuk dia, ya. Nah, apakah anak-anak Down syndrome diwajibkan? Tidak, karena memang mereka memiliki sesuatu yang dalam dirinya sesuatu kurang, karena itu ada kesalahan, bukan kesalahan, ada sesuatu yang bermasalah. ODGJ tidak dikenai syariat. ODGJ bersetubuh dia, berzina dia nggak dikenai hukum hudud, tidak dikenai hukum di akhirat, karena sudah diangkat pena dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang yang hilang akal sampai akalnya datang. Yang terakhir aku lupa, mungkin netizen di bawah bisa nambahkan. Ada 3 yang tidak, orang tidak diangkat, maksudnya tidak dicatat amalannya. Contoh gini, aku tidur ya kan. Pas aku tidur tak tahu aku bermimpi, aku pegang pisau, aku tusuk orang. Nah, kalau memang betul itu terjadi, tapi kan nggak mungkin terjadi kan gitu. Aku tidak dihukumi sebagai pembunuh. Atau aku lagi tidur, kepisipa anakku, kesepak anakku sama aku ya kan. Nah, masuk dia ke dalam longkang, mati anakku. Aku tidak dihukum sebagai pembunuh. Karena itu orang lupa juga ya. Karena itu aku lakukan ketika aku tidak sadar. Ya. Nah, itu pahami itu baik-baik. Ini kami Islam nih, keadilan Tuhan kami loh. Nah, pahami itu baik. Maka syarat menjadi orang Islam itu adalah balik dan berakal. Paham itu. Ciri-ciri orang berakal adalah orang pertama bisa membedakan secara hakikat. Contoh antara Tuhan dan manusia, dia bisa bedakan. Kalau nggak bisa bedakan, ini udah nggak ada akal nih. Bukan nggak ada akal, tapi nggak mau memfungsikan akalnya. Makanya dia berdosa. Akalnya ada tapi tidak difungsikan, atau ditolak akalnya. Jadi gini ya, bedakan ya orang yang menolak akal dengan orang yang nggak ada akal. Bedakan loh. Akalnya ada tapi nggak dipakai. Itu orang itu berdosa itu. Tapi dia memang nggak ada akal, dia nggak berdosa karena memang akalnya sudah dihilangkan. Kemampuan berpikirnya udah nggak ada. Nah, itu ODGJ. Lalu ketika orang ini dia sudah berakal dan dia juga balik, maka masuklah kepada dia syariat. Ya, itu dia syarat jadi orang Islam. Nah, kemudian akal ini dijaga. Cara menjaga akal apa? Itulah yang disebut dengan adanya syariat dan hati nurani. Menjaga akal itu hati nurani. Ada common sense kita. Allah sudah kasih kita natur. Akal dan hati nurani. Akal itu dijaga oleh hati. Hati dijaga oleh akal. Keduanya saling menikah, saling kawin, saling menjaga satu sama lain. Makanya perempuan itu lebih ke baperan, laki-laki lebih ke akal. Itulah kenapa akal dan hati harus seiring jalan. Karena orang berakal tanpa hati biasa psikopat. Orang berhati tanpa akal biasanya jadi baperan, akhirnya bundir lah, baperan lah, masuk keselokan lah, perasaan sedikit, masuk ODGJ nanti lama-lama. Nah, jadi dalam Islam harus berakal dan juga harus balik. Ini syaratnya dulu. Nanti akal itu dijaganya membuktikan kalau dia akal apa? Aturan lah nanti yang membuktikan dia berakal. Nah itu. Sekarang saya tanya kebalikannya. Bagaimana di Kristen menurut Anda? Apakah akal itu berfungsi, difungsikan untuk mengimani ajaran Kristen? Silakan dijawab. Nah kita dua. Kalau dibilang lebihnya ya pertama itu kita mengimani sih. Kalau kita mengimani kekristenan itu karena ya udah kita percayakan Tuhan. Ya kan kita percayakan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ya tetapi kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan kita sudah sangat yang berakal, kita sudah pinter nih, sudah seperti Unilah kira kurang lebih, terus sampai kayak membahas soal ya mungkin membahas tentang kekristenan, membahas tentang agama-agama lain, itu sebenarnya itu tidak jadi masalah. Tapi
karena memang itu kelebihan Uni ya untuk kayak oh inilah pengetahuan Uni tentang Kristennya begini begitu ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau memang kita beriman nih, udah beriman betul-betul, kita juga sudah berakal, bertakwa kepada Allah, tapi setidaknya kita tidak perlu harus mengatakan Tuhan si A begini, Tuhan si B begini, Tuhan si C. Itu yang sebenarnya terkadang membuat kita sebagai penganut muslim itu juga akan ragu-ragu dan akan bingung. Karena saya juga pernah mendengar beberapa dakwaan dari beberapa Ini poinnya kemana nih, Vian? Ini melebar kemana-mana nih. Poinnya akan kembali Viannya ke iman takwa juga, karena kita mengimani mentakwa itu kita percaya akan Tuhan. Benar kan? Enggak, biar kita tidak membuang-buang waktu, kita fokus di materi. Apakah beriman itu harus berakal? Itu saja. Kalau di Islam wajib beriman, wajib berakal. Wajib berakal. Karena saya sudah katakan nih, bentar dulu Vian, ini poin yang saya rumuskan, saya kasih kamu rumus deh. Boleh. Ajaran agama itu untuk orang berakal. Saya sudah kasih kamu tadi kan penjelasan. Karena syarat menjadi orang Islam itu harus berakal. Karena ODGJ tidak perlu syariat. Maka agama itu untuk orang berakal. Kenapa begitu? Karena Tuhan mengajari orang yang memiliki akal. Kalau memang Tuhan mengajari makhluk yang tidak berakal, kenapa syariat nggak pergi kepada binatang? Binatang itu kan nggak punya akal. Nah, karena syariat itu diberikan kepada makhluk yang berakal, maka dengan demikian Allah membuktikan bahwa iman itu harus berakal, karena Allah memberikan iman kepada orang yang berakal. Pahami itu dulu, jadi harus sejalan. Dan pertanyaan itu saya balik ke kamu, dan jangan lebar kemana-mana, jangan bawa kasus, jangan bawa orang lain. Kita berdua, kamu dan saya. Nah, poinnya adalah di dalam iman kamu, apakah beriman itu harus berakal? Silahkan kamu jawab. Tidak perlu. Intinya kita mendalami iman kita dulu, mendalami dulu kepercayaan kita yang sesungguhnya. Dengan iman itu kita memberikan suatu bentuk nyata yang salah satu artinya kalau kami kekristenan ya kami harus memberi maaf, mencintai sesama, bagaimana tidak harus membeda-beda. Itu salah satu bentuk nyata. Selesai. Gitu. Udah clear. Udah clear. Itu tema lain. Mencintai, memberikan. Orang nggak beragama juga bisa bilang begitu. Nggak usah bawa ke sana. Orang ateis juga begitu dia. Nggak perlu beragama. Bicara soal mengimani. Bukan, kita bukan bicara tentang mengimani. Beriman itu artinya percaya. Nah, ya, itu percaya tapi dan sama mohon maaf. Kan, percaya sama seperti kita mengimani kan ini. Kamu sudah jawab beriman tak berakal. Itu menurut kamu. Saya tidak tahu kamu yang ngajarin siapa. Mungkin kamu mengikuti Paulus ya, iman tanpa akal, nggak tahu. Sekarang saya bantah kamu menggunakan data skolar ya. Skolar siapa yang saya bawa? Thomas Aquinas. Nah, ini kalau saya nggak suka asumsi liar, saya bilang kan. Bahkan nanti saya kasih Bible-mu. Thomas Aquinas mengatakan hidup itu dalam iman dan akal budi. Nah, karena akal itu mempertebal dan menambah iman. Pemikiran Santo Aquinas ini terpengaruh oleh Averroes atau Ibnu Rus. Ya, karena ada bentar dulu, belum dulu. Saya bawa data nih dari penakatolik.com. Ya, Thomas Aquinas ini adalah orang yang mengajarkan untuk menggunakan akal dalam beriman. Ya, nah itu dan kita baca di sini. Pemikiran Santo Aquinas yang digerakkan oleh cinta sejati akan kebenaran, dicirikan oleh semangatnya yang tajam, bla bla bla. Mana nih? Nah, kita lihat nih. Nah, ini kata Santo Aquinas ya, kita kutip judulnya aja nih. Nah, hidup itu dalam iman dan akal. Satu ya. Jadi, yang kedua, dalil kitab sucimu. Dalil kitab sucimu ya. Saya nggak tahu kalian ini bicara itu dasarnya apa. Kalau saya bicara tuh selalu pakai literasi. Nih, ini kita lihat akal, bagaimana posisi akal dalam agamanya orang-orang Yahudi. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal. Bahaya kalau nggak berakal loh. Yud. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, orang nggak berakal budi ini adalah orang yang bahkan menghina nih. Ini berarti berakal itu kebodohan adalah kesukaran bagi orang yang tidak berakal budi. Lanjut. Apa kata Yesus pengajarannya? Yesus ini nih ajaran Yesus loh, merah loh ini loh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi saya bingung, umat Kristen ini beriman tak berakal ini yang ngajarin siapa? Kenapa?
Dalam kitab perjanjian lama diutamakan akal. Bahkan orang tidak berakal. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Mati karena akal budi. Iya, Om. Ini ajaran perjanjian lama. Kemudian Yesus mengatakan, kasihilah dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Diam dulu penyair ya. Artinya, apa yang saya ajarkan itu bukan hanya sekedar seperti yang diajarkan Islam. Afala yataqilun. Itu Al-Quran katakan. Tapi juga ternyata pengajaran Yesus. Lah tiba-tiba kalian bilang kami beriman tak berakal. Nih, ini bahaya kalau nggak berakal begini. Ketika Yesus berkata, hati-hati dengan nabi palsu dan penyesat yang ciri-cirinya begini begitu. Bagaimana cara kalian membedakan nabi asli dan nabi palsu kalau tanpa akal? Pakai imani saja kalian. Lanjut, jawab itu. Kalau aku sih pokoknya kalau percuma kita berakal, beriman, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang seperti kita bentuk nyata aja lah, nggak usah terlalu banyak teori. Itu nggak ada kaitannya. Cuma kita beribadah yang sejauh-jauh mana kita beribadah satu hari berapa puluh jam juga sama aja kalau kita masih membicarakan soal iman orang lah, ajaran orang lah, itu juga salah satu bentuk ya. Siapa Kalau bilang kita begitu? punya iman juga nggak ada gunanya itu saya Siapa pikir ya. bilang Jadi begitu? itulah makanya Siapa saya bilang bilang kenapa begitu? saya murtad itu jawabannya. Enggak, aku nggak peduli kau murtad. Kau dengar dulu. Oke, kau itu murtad aja. itu urusanmu. Ini aku cuma Gini, mau kasih dengar. penjelasan, aku kasih paparan Bentar dulu. kayak gitu Nggak aja. Karena nyambung. Saya tidak mau Diskusinya nggak terlalu nyambung. banyak teorinya sampai kemana-mana, Kok tapi teori? imannya masih di bawah, Kok masih nggak ada teori? Ini lo apa-apanya. Jadi bawa saya ya? pikir jangan. Kita bicara Apa soal buktimu iman iman? juga, Oke, keseimbangan oke. sama imanmu. Kau Oke. bicara soal imanmu, tapi bicara soal iman dan logika, tapi Anda sendiri aja tidak menunjukkan sebagai orang Islam bahwasan Anda itu betul-betul beriman, sedangkan mulut Anda aja masih Apa ciri-ciri orang? kan sama aja kan? Mulut binatang mana? Jadi Mulut kayak binatang yang mana? harusnya Tunggu. kalau bisa diberikan sesuatu ajaran kok yang nggak terima bagus, ini? yang mungkin Tunggu. kita juga paham Uni gitu. Ini Kita kok malah juga bukan curhat. memotong ya, Uni. Cuman bicara binatang saya yang mana? Coba diksi mana yang tidak sopan menurut Islam? Coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan satu diksi saya yang tidak sopan dalam Islam. Jangan kau sok tahu tentang Islam loh. Adab Islam itu beda dengan adab Kristen loh. Di Kristen justru diajarkan untuk menyumpah cerapahi orang lain. Contoh, Tuhanmu mengatakan perempuan Kanaan adalah Kunarion. Kau tahu Kunarion? Guguk. Itu adab namanya. Ingat loh, di dalam kitabmu sendiri manusia disamakan dengan binatang loh. Jadi ketika kau bilang saya itu berkata-kata tidak sesuai iman Islam, yang mana kata-kata saya? Mengatakan kebenaran itu tidak sesuai dengan iman Islam menurutmu? Jangan kau nih kayak tantrum nggak jelas. Nih, saya di sini edukasi. Saya dari awal Uni sebenarnya sebelum saya naik itu saya nyimak dari awal Anda mengatakan Yesus begini, Yesus begitu. Itu benar enggak kalau kita sebagai atau memberikan ajaran kepada masyarakat penganut Kalau oleh sebelah tuh Lina Wijaya tuh, CP dan lain-lain tuh banyak kali bacanya. Oke, lanjut gini ya. Gini loh ya. Aku sudah bilang kebenaran yang kusampaikan ini akan tertolak bagi orang-orang tidak benar. Kenapa? Kalian nggak akan terima kebenaran ini. Dari tadi kau bilang, benar nggak Uni sebagai orang Islam mengatakan Yesus begini, Yesus begitu? Kan ku bilang, kalau dataku itu ada, kenapa itu dikatakan salah? Kan ku bilang, aku mengkompar cara berpikir kalian. Ini yang disebut dengan edukasi. Edukasi itu menunjukkan kepada publik ilmu. Ilmu apa yang kutunjukkan? Cara mengcounter dan mengkomparasi mulut sampah kalian. Kalian tuduh Tuhanku nggak maha mengetahui. Atas dasar apa kalian tuduh? Karena kalian bilang Nabi Muhammad lebih tahu tentang. Ini aku bawa lagi ke tadi nih. Kutunjukkan justru Tuhan kau yang nggak mengetahui. Lalu kau bilang aku salah begitu. Ketika aku tunjukkan datanya ternyata ada, bilang saya nggak sesuai Islami. Hei, dasar kalian ini ya. Saya hadir ke sini. Itu mewakili diri saya sendiri untuk menunjukkan penipuan kalian, lip service kalian dengan dalil-dalil. Nah, contoh, apa yang kau bilang tadi? Yesus itu bukan gitu, percuma beribadah, tapi imannya nggak ada. Yesus bilang begitu. Yang diajarkan Yesus begini, aku injili lagi kalian memang ya. Nih kalian tuh nggak pernah baca Bible kayaknya. Yang Yesus ajarkan begini. Percuma kau Fian beribadah kepada Yesus, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini sekarang baru kubuktikan kalau kau termasuk orang yang dikatakan percuma ini. Coba mana perintah menyembah Yesus?
Ini bukti kalau kau mengikuti perintah manusia, karena Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dia. Tapi kenapa kau menyembah Yesus? Karena kau mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Yesus. Itu baru pengajaran. Nah lanjut, kita kembali ke iman tadi. Mereka mengatakan iman itu tanpa akal, tapi kitabnya mengajarkan beriman harus berakal. Kuji, dari mana kau membedakan antara nabi palsu dengan nabi asli kalau nggak pakai akal? Dari mana caranya? Imani. Berarti kalau ada yang mengatakan nabi bisa bermukjizat tuh nabi gitu, imani aja, nggak usah pakai akal. Nggak bisa, kami nggak boleh gitu. Untuk membedakan Nabi Muhammad itu asli atau nabi palsu atau nabi asli, aku pakai otak. Diajarkan di kampusku. Apa pengajaran kampus? Di kampusku diajarkan ketika kamu dapat informasi, kamu pelajari itu biografi orangnya, penipu atau enggak dia itu. Nah, itu pakai akal itu. Maka ketika aku menemukan nabiku berkata ini, berkata itu, orang bisa menipu atas nama nabi. Tapi nabi bisa berbohong tidak? Buktikan kalau nabiku. Ku cari informasi, adakah nabiku di dalam hadis di riwayat manapun pernah tertangkap berbohong? Nggak pernah. Ini akal. Ini caranya membedakan mana nabi palsu dengan nabi asli. Tapi ketika ada seorang rasul mengaku dipilih dari Yesus sejak dalam kandungan, tiba-tiba dia adalah penjahat, komparisi munafik, mengaku-ngaku bertemu dengan bentuk yang tidak ada berbentuk, sementara Yesus mengatakan aku datang sebagai anak manusia dan turun sebagai manusia. Lalu kau bilang imani saja. Inilah kenapa kita berbeda. Kenapa kalian mudah tersesat? Karena kalian percaya aja. Sai Baba itu Tuhan loh. Iya, aku percaya Sai Baba Tuhan. Baik, kita sembah dia. Kami enggak. Akal dan berlogika juga, tidak seharusnya kita membahas mencela-cela agama orang, tidak mencela-cela orang. Siapa yang mencela? Tadi ada. Siapa yang mencela? Mana buktikan pencelaannya. Nanti aku putar lagi rekaman yang di awal ya. Itu aja sih. Aku mau ngebahas soal itu aja karena kita bicara soal teorinya kebanyakan, tapi kalau dibicara soal apa ya, kalau dibilang aksi nyatanya kayak gini aja, buktinya kayak tadi udah nggak ada menghujat loh, beda data ya, tapi di rumah sebelah kau tengok tuh ngaca kau memang baik menghujat ya, memframing tambah data. Maksud cakap kau main sekarang di room CP Lina Wijaya dan bom itu tanpa data mereka kan gitu. Jadi kita mau ngomong juga di mute ini. Jadi susah. Ya, kau jangan curhat sini ya. Nggak ada curhat, kita nggak ada curhat. Kita juga mau diskusi, kita juga mau tadi komunikasi juga baik-baik. Kalau benar ini ya. Apakah gitu. benar-benar? Nah, tanya dulu. Kau kan murtad. Coba bacaan tasyahud akhir apa? Pacet lu kan. Coba. Nggak bisa ngaku-ngaku murtad kau, Oten. Yang nggak ngapain harus ngaku-ngaku? Emang kenyataan. Iya, bacaan tasyahud akhir berapa? Apa bacanya? Tasyahud akhir bacanya apa? Apa? Makasih lagi. Baca tasyahud akhir. Bentar. Aku buka. Google kau dulu kan? Googling ya. Katanya kau pernah hilang. Lagi kerja. Ya wajar dong, nggak mungkin harus tiap hari. Inilah bukti kami berakal. Ini kami pakai akal. Cara kami menunjukkan orang itu menipu atau tidak dengan mengkonfirmasi. Anda tidak berakal ya. Saya tahu Anda berakal, tetapi cara berakal tidak sesuai dengan iman yang kau imani. Berapa rakaat sholat jenazah? Sholat jenazah berapa rakaat? Tidak berakal. Sholat jenazah berapa rakaat? Keakalan dan kepintaran Anda dengan mencela orang. Jangan apa ini? Nambah statement. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Jawab itu. Itu nggak perlu saya jawab. Yang penting saya cuma mau. Karena kau nggak tahu, makanya kau nggak jawab. Karena kau ngaku-ngaku murtadin. Kau ini Kristen dari lahir. Nggak ada Kristen dari lahir. Nggak perlu saya kalau memang saya Kristen dari lahir ya saya ngomong aja saya Kristen dari lahir. Sholat jenazah, ya karena kau penipu. Karena kami membuktikan kau penipu. Buktinya kau yang berapa rakaat sholat? Buktinya kau yang penipu. Mana buktinya? Kau punya tadi itu di namanya di website. Apa? Data yang di website yang kau gunakan tadi yang di awal itu aja itu juga banyak fiktif semua. Makanya tadi dari mana kau tahu itu fiktif? Kita ngomong ini kamu kalian mute. Jadi ini fiktif. Sabda.org fiktif. Kalau kalian nggak mute, buktinya kita masih bisa. Tapi kalau kalian mute susah kita mau ngobrol yang dari awal. Sholat jenazah berapa rakaat? Woi, sholat jenazah berapa rakaat? Nggak perlu saya ngejawab. Saya mau saya itu cuma mau aja bilang sama aku jawab. Ya kan misalkan jangan memanfaatkan turun kepintaran. memanfaatkan. Memang aku apa namanya
cerita kau. Kalau saya mantan Kristen di atas saya masih ada nih ya. Cerita bahasan ini. Saya mantan Kristen ini. Oten. Jadi gini teman-teman Ini ya. bicara iman berakal ya tadi ya. Ini baptisan saya masih ada, baptisan masih ada semua simbolan. Satu-satu dulu. Saya nggak nipu-nipu nih, nih anggota AKBP saya dulu masih ada lengkap nih, asli semua nih, bahasa. Udah bang, nggak usah. Nipu-nipu kau ya. Ya, bang. Nggak usah. Ini bicara iman dan Kita akal tahu tadi kok. ya. Ya, pejuang mau diskusi baik-baik atau mau diskusi kayak di pasar, pilihan terserah kalian. Saya bisa ikuti kok sesuai model. Diskusi baik-baik dong. Mantap. Saya nanya Uni boleh ya ke Uni. Silakan, Untuk mendalami satu iman itu nggak usah pakai akal atau pakai akal. Ya pakai akal lah. Gimana mau nggak pakai akal? Nah di situ aja udah terjebak. Kita belajar dia. pakai akal. Oke, saya jelaskan ya. Menurut iman Kristen ya. Bentar dulu pejuang. Kita buka, kita Terima kasih, Uni. Lanjut, nih. kita hadirkan dulu bukan standing point ya, lebih ke proposisi ya. Kalimat yang sama antara engkau dan aku, kalau bisa kita berbeda ya silakan kita beda. Nah, sekarang saya akan membawa sebuah argumen buat pejuang ya. Bagi kami umat Islam itu ya, kami adalah orang yang diperintahkan untuk memfungsikan akal, untuk menerima iman kami, agama kami, harus kami memfungsikan akal. Sekarang saya serahkan ke kamu. Kamu sepakat atau tidak? Kalau sepakat, alasannya baru. Saya nggak mau muter-muter kayak kita nggak dapat poin. Nah, kalau di kamu gimana? Kalau tadi si kawanmu yang murtadin itu bilang nggak pakai akal. Nah, kamu gimana pejuang? Bentar aja. Halo. Ya, Robert mau diskusi baik-baik atau mau mau kayak di pasar? Pejuang. Robert nanti dulu ya. Robert nanti diam dulu ya. Brother Robert diam dulu. Brother pejuang janganlah kayak gitu, antri dulu. Jarang-jarang aku nih mau melayani kalian sampai berjam-jam gini. Biasanya 24 jam. Lanjut. Pejuang, silakan. Gini ya, Uni ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ketika kita bilang kita itu orang beriman itu artinya justru menundukkan akal kita di bawah Tuhan yang besar itu. Ya, sabar dulu menurut saya. Oh ya, karena ketika kita bicara sesuatu yang supranatural, nggak mampu akal pikiran kita itu memahami Tuhan yang besar itu. Menurut saya nggak akan mampu. Ya, itu ada dalilnya. Dalilnya 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Kita mengenal dengan samar-samar ya, dengan tidak sempurna. Tetapi kapan itu sempurna semua? Ketika kita bertemu muka dengan dia. Ya, itu konsepnya ya. Nah, akal itu di mana ditempatkan dalam kekristenan? Ini menurut pribadi saya ya. Itu dalilnya Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi akal orang Kristen itu dipakai untuk melihat zaman, melihat tantangan zaman ini seperti apa. Ya, jadi kita nggak terikat sama aturan-aturan yang ya, kita nggak terikat lah sama aturan dan tradisi-tradisi itu. Contoh misalnya berkaitan dengan makanan. Jangankan babi, ya, gula pun itu bisa menjadi haram buat orang Kristen. Kenapa? Contoh, saya kena penyakit gula nih, ya kan? Nggak boleh saya banyak makan gula. Akal saya pakai tuh, ya kan? Jadi saya batasi saya makan gula. Haram itu gula buat saya. Jadi saya nggak terikat sama tradisi-tradisi ataupun kepada aturan-aturan begitu ya. Sudah, saya nanya ke Anda ya, pejuang. Akal itu saya pakai untuk melihat tantangan zaman begitu. Pejuang, saya nanya satu aja ya. Belum selesai. Dikit lagi. Saya nanya tadi bagaimana Anda tahu penyakit gula? Belum selesai nih. Dikit lagi. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu nggak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam akal kita yang sempit. Makanya beriman itu artinya menundukkan akal kita di bawah Tuhan yang besar itu. Begitu. Bang ya mau tanya dulu sebelum aku kasih materi tanggapan. Oke. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda tidak boleh makan gula banyak? Bahwa Anda punya penyakit gula, dari mana itu Anda tahu penyakit gula? Kenapa? Tahu dari mana Anda tidak boleh makan manis-manis ya, gula? Dari mana Anda tahu Anda punya penyakit gula? Karena misalnya saya didiagnosis oleh dokter ya, didiagnosa. Saya nanya bukan diagnosanya, dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari dokter dong. Dokter pakai akal nggak? Pakai akal.
Ya sudah, selesai. Lanjut nih. Bukan, maksud saya respon saya terhadap diagnosa itu yang saya gunakan. Misalnya, saya udah tahu didiagnosa dokter, tapi saya tetap ngelakuin, ya kan? Itu nggak saya nggak pakai akal namanya. Keluar gitu. dari konteks, saya mau lanjut ke konteks ya. Saya ambil poin Anda bahwa pertama Anda tentang menuhankan Tuhan tidak berakal itu ya. Teman-teman perhatikan ya, tidak berakal. Pahami teman-teman ya. Justru betul, saya sepakat dengan dia. Dalam Kristen, memang ajaran Kristen ini dari Paulus, yang dia kutip tadi adalah pengajaran Paulus untuk menundukkan akal. Akal itu tidak boleh berfungsi ketika menjadi Kristen. Makanya ada dalil, aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Makanya saya katakan, umat Kristen yang taat dan patuh kepada pengajaran Paulus itu akan menjadi botol, karena memang nggak boleh berakal. Tentang agama itu memang harus bodoh. Ya, iman buta, nggak boleh pakai akal. Dia sudah jelaskan tadi ayatnya. Ya, kami bodoh karena Injil yang diberitakan. Inilah aku katakan bahwa Paulus ada indikasi menyesatkan karena bertentangan dengan pengajaran Yesus. Kenapa saya katakan? Yesus itu banyak men-trigger akal untuk difungsikan. Contoh, dia tunjukkan ciri-ciri nabi palsu. Jadi kalau seandainya ada ciri-ciri nabi palsu, bagaimana cara orang tahu? Bentar dulu, saya turun ya. Loh, kok turun? Bentar dulu, belum selesai, saya menunjukkan dulu pengajaran Paulus itu bertentangan dengan Yesus. Saya ada kegiatan. Ya udah, terakhir nih, ini bukti kalau Yesus bertentangan dengan Paulus. Paulus suruh tak berakal, Yesus suruh berakal. Kasihlah, turun kan? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi kalau dia mengatakan tadi, dalam beriman kami tidak memfungsikan akal, menundukkan akal, itu betul. Saya katakan dia betul 100%. Itu pengajaran Paulus. Saya pernah bahas itu. Paulus mengajarkan untuk menundukkan akal. Kenapa? Bahaya kalau seandainya orang yang diajarkan Paulus itu berakal, nggak akan terima pengajaran Paulus. Gimana mau menerima? Tuhan datang untuk mati menyelamatkan manusia, minum darah ini seperti minum darah Tuhan. Bagaimana mungkin orang berakal terima itu? Bagaimana mungkin ada orang berakal terima bahwa keselamatan kalian ditanggung oleh manusia yang tidak pernah berdosa? Kalian yang berdosa, ini Tuhan, ini yang... Gimana konsep keadilan? Rasional akan tidak orang yang pintar akan berpikir, loh kok bisa ya aku yang berdosa kok Tuhan yang mati? Orang pintar. Maka Paulus menyuruh untuk tundukkan akalmu, tundukkan akalmu. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Itu dia pengajarannya Paulus. Tapi Yesus ngajarin gitu nggak? Ini saya bantah nih. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menundukkan akal jadi botol. Yesus justru berkata kepada muridnya, begitu bodohkah kalian? Nah, artinya Yesus mengajarkan bodoh nggak? Enggak. Yesus berkata, bodohkah kalian sampai tidak mengerti mana ragi Farisi, mana ragi itu? Artinya Yesus mengajarkan umatnya berpikir. Kalian dibakasi nih. Ketika Yesus bicara dia pakai perumpamaan. Pakai apa supaya orang paham itu perumpamaan? Kalau nggak pakai otak. Itu ketika Yesus mengajarkan nanti akan ada penyesat nabi palsu. Bagaimana cara membedakannya? Pakai imani, emang bisa? Pakai ini ya. Apa yang dimaksud dengan serigala berbulu domba? Berpikir kita. Serigala berbulu domba maknanya adalah apa? Ada orang yang nyamar-nyamar jadi murid Yesus, bawa-bawa nama Yesus padahal dia pertamanya adalah penjahat. Nah, ini pakai otak nih. Oh iya ya. Mana lagi? Matius pasal 7 nomor 21, tidak semua yang memanggil aku Tuhan. Diam dulu yang lainnya. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Allah. Pakai akal nih. Oh iya ya, berarti ya nggak semua yang manggil aku Tuhan, Tuhan. Berarti tidak semua yang manggil kurios masuk surga ya. Tapi yang masuk surga itu yang mengikuti perintah Bapa. Pakai akal, nggak pakai imani. Itu loh. Jadi betul umat Kristen disuruh menundukkan akal atau menghilangkan akal untuk jadi botol. Kenapa? Itu pengajaran Paulus. Tadi dikutip sama saudara kita di Korintus. Tapi Yesus mengajarkan pakai akal. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Dan jangan lupa juga komentar. Semoga dengan diskusi dan jawaban dari Uniriva dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.